Petualangan Gia si gajah kecil, dan misteri raksasa warna-warni. Bayangkan sebuah tempat yang sangat hijau dan sejuk, jauh di dalam jantung hutan tropis yang indah. Tempat itu bernama Lembah Hijau Permai. Di sana, matahari selalu bersinar hangat, menembus celah-celah dedaunan raksasa, dan angin selalu berbisik lembut, membawa aroma bunga melati hutan. Di lembah inilah tinggal seekor gajah kecil yang sangat ceria bernama Gia. Gia bukanlah gajah biasa. Ia memiliki belalai yang sedikit lebih pendek dari gajah lain, tetapi belalai itu sangat lincah. Gia suka sekali menggunakan belalainya untuk menyiram tanaman dan memandikan teman-temannya saat cuaca panas. Sahabat terbaik Gia adalah seekor monyet kecil berekor panjang bernama Moni. Moni adalah hewan paling cerdas di Lembah Hijau Permai. Moni tahu nama setiap buah dan hafal setiap jalan rahasia di atas pohon. Suatu pagi yang cerah, Gia bangun dengan semangat. Saatnya mandi pagi di Sungai Bening, serunya. Gia berlari kecil menuju sungai. Tanah bergetar pelan. Dum 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 mengiringi langkah gembiranya. Namun sesampainya di tepi sungai, Gia berhenti mendadak. Telinganya yang lebar terkulai lemas. Oh, tidak, gumam Gia. Sungai Bening yang biasanya mengalir deras dan jernih, kini hanya tinggal tetesan air kecil. Bebatuan sungai yang biasanya terendam air, kini terlihat kering dan kepanasan. Ikan-ikan kecil berenang panik di genangan air yang tersisa. Moni melompat turun dari dahan pohon dengan wajah cemas. Gia, apa yang terjadi? Mengapa sungai kita berhenti bernyanyi? Biasanya suaranya gemericik, sekarang sunyi sekali. Gia menatap ke arah hulu sungai, ke bagian hutan yang lebih gelap dan jarang dikunjungi. Pasti ada sesuatu yang menahan airnya di hulu, Moni. Kita harus memeriksanya. Kasihan ikan-ikan dan tanaman jika airnya habis. Moni menelan ludah. Ke hulu? Hutan di sana rimbun sekali, Gia. Katanya ada monster penghenti air. Gia tersenyum lembut, mencoba memberikan keberanian pada sahabatnya. Kita tidak akan tahu kalau tidak memeriksa, Moni. Yuk, naik ke punggungku. Kita akan hadapi bersama. Dengan Moni di punggungnya, Gia berjalan menyusuri tepian sungai yang kering. Mereka melewati semak belukar dan akar pohon tua yang besar. Semakin jauh mereka berjalan, suasana hutan semakin sepi. Tidak ada kicau burung, hanya suara langkah kaki Gia dan napas Moni yang gugup. Tiba-tiba, Moni menutup matanya. Gia, lihat di depan, itu monsternya. Di tikungan sungai, terlihat sebuah tumpukan raksasa yang berwarna-warni dan menakutkan. Tumpukan itu menghalangi seluruh aliran sungai. Bentuknya aneh, memiliki banyak tangan yang melambai-lambai tertiup angin dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Warnanya merah, biru, kuning, dan hitam berkilauan terkena sedikit sinar matahari. Itu monster warna-warni, bisik Moni ketakutan. Gia menyipitkan matanya. Ia adalah gajah yang teliti. Ia melangkah perlahan mendekati tumpukan itu. Tunggu sebentar, Moni. Monster itu tidak bergerak sendiri. Dia diam saja. Gia memberanikan diri menyentuh monster itu dengan ujung belalainya. Rasanya licin dan plastik. Moni, panggil Gia. Suaranya berubah menjadi sedih. Ini bukan monster hidup. Ini adalah sampah. Sampah? Moni membuka satu matanya. Iya, jelas Gia. Lihatlah, ini tumpukan botol plastik, kantong kresek, ban bekas, dan pembungkus makanan. Benda-benda ini terbawa hujan dari desa manusia di atas bukit, lalu tersangkut di batang kayu besar ini, dan akhirnya menyumbat sungai kita. Moni melompat turun dan mengamati tumpukan itu.
Jadi, monster warna-warni ini sebenarnya adalah tumpukan plastik jahat yang mencekik sungai? Benar, kata Gia tegas. Dan kita harus mengalahkannya. Kita harus membersihkannya. Moni, si monyet cerdas, segera memutar otaknya. Gia, tumpukan ini terlalu besar untukmu sendirian. Tapi lihat, ada batang kayu besar yang menjadi kunci sumbatan ini. Jika kau bisa menarik batang kayu itu, sampah-sampah kecil akan hanyut dan bisa kita jaring di bawah. Ide bagus, Moni. Tapi aku butuh bantuan untuk mengarahkan sampahnya, kata Gia. Moni segera memanjat pohon dan memanggil teman-teman hutan lainnya dengan suara nyaringnya. Teman-teman, kami butuh bantuan. Sungai Bening tersedak. Tak lama kemudian datanglah Beri si beruang, Kancil si pelari, dan sekelompok burung pelatuk. Gia melilitkan belalainya yang kuat ke batang kayu besar yang menahan sampah itu. 1, 2, 3, tarik! Seru Moni memberi aba-aba. Gia menarik sekuat tenaga. Kakinya menancap kuat di tanah lumpur. Krak! Biur! Batang kayu itu berhasil digeser. Air sungai langsung menyembur deras, membawa botol-botol dan plastik itu hanyut. Di hilir, Beri si beruang dan teman-teman lainnya sudah siap dengan jaring yang terbuat dari akar gantung. Mereka menangkap sampah-sampah itu agar tidak mengotori laut nantinya. Setelah semua sampah diangkut ke darat untuk dipilah, keajaiban pun terjadi. Air Sungai Bening kembali mengalir lancar. Suara gemericik air yang merdu kembali terdengar. Ikan-ikan melompat kegirangan. Bunga-bunga di tepi sungai seolah tersenyum kembali setelah mendapatkan minum. Gia menyemprotkan air segar ke udara, membuat pelangi kecil di atas mereka. Hor, kita berhasil! Moni tertawa sambil bergelantungan di belalai Gia. Ternyata, monster yang paling menakutkan adalah ketidakpedulian kita terhadap sampah. Tapi dengan kerjasama, kita bisa mengalahkannya. Sejak hari itu, Gia, Moni, dan teman-temannya selalu berpatroli di sungai setiap minggu. Mereka menjadi tim penjaga Sungai Bening, memastikan tidak ada lagi monster warna-warni yang berani menghentikan aliran kebahagiaan di lembah hijau permai. Pesan moral: adik-adik yang hebat, alam adalah rumah kita bersama. Terkadang, hal yang merusak alam bukanlah monster yang seram, melainkan sampah plastik yang kita buang sembarangan. Jadilah seperti Gia yang berani dan monyet yang cerdas. Mari kita jaga sungai dan lingkungan kita agar tetap bersih. Jangan membuang sampah ke sungai ya. Jika kita menyayangi alam, alam akan memberikan air jernih dan udara segar sebagai hadiah persahabatan untuk kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ditunggu cerita seru selanjutnya.